Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan atau kajian di bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat pemirsa Al-Khairat Milenial, insyaallah tema yang akan saya bahas kali ini mengenai kunut. Kunut dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan pada dua tempat. Yang pertama, sholat subuh sesudah rukuk, itu ketika i'tidal. Dan yang kedua, di sholat witir muntasif lail min Ramadan, muntasif syahr min Ramadan, atau pertengahan di bulan suci Ramadan, yaitu malam ke-16. Dan kunut ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucunda beliau dengan lafaz Allahumma dini fi man hadait, salat witir. Oleh karena itu, dalam mazhab Hambali, bahwa kesunahan kunut bukan hanya pertengahan bulan suci Ramadan, namun sepanjang tahun. Oleh karena itu, sangat rugi kalau seandainya kita meninggalkan yang namanya kunut. Karena ini doa-doa besar. Coba kalau seandainya kita perhatikan, kunut itu terdiri dari dua dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, ad-doa. Apa itu doa? Doa itu permohonan. Mulai dari lafaz atau kalimat Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Nah, ini kayak doa sendiri. Kalau kita sebagai imam, maka disunnahkan untuk mengganti lafaz saya dengan kami. Dari Allahumma hadini menjadi Allahumma hadina dan seterusnya. Nah, ketika diganti lafadznya menjadi kami atau ihdina, Allahumma hadina fi man hadait, ya Allah berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Imam membaca dan makmum mengamini. Ya Allahumma hadina fi man hadait, ya Allah berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Wa afini. Nah, Hidina itu petunjuk itu kita harus senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena petunjuk itu ada dua. Ada namanya petunjuk atau hidayat taufiki. Hidayat yang dalam bentuk taufik. Itu khalqu qudrati ta'ahlil abad. Allah menciptakan kemampuan untuk berbuat taat. Ada namanya hidayah idlal, atau memberikan petunjuk. Makanya innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau sukai. Tapi kita diberikan atau diperintahkan untuk memberikan petunjuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu disuruh berikan petunjuk, ajaklah kepada jalan Tuhan. Nah, yang kita maksud dengan hidayat di sini adalah hidayat taufik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar Allah menciptakan atau memberikan kita kemampuan untuk berbuat taat. Nah, lawan kata hidayat tersebut adalah hidayat taufik adalah lan. Nah, yang berikutnya, kalimat yang berikutnya itu wa'afini, berikanlah aku keafiatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan keafiatan. Apa itu keafiatan?
sebagian orang mengartikan keafiatan itu adalah kesehatan. Padahal keafiatan tersendiri itu mempunyai makna yang lebih luas. Kenapa? Sebagian ulama memberikan penjelasan, afiat itu hulul waqti anil inqiad wal ittirar. Kosongnya waktu dari gangguan dan goncangan. Kalau Allah memberikan, dan afiat ini bisa masuk kepada semua, kepada umur, kepada keluarga, kepada harta, kepada tubuh. Jadi umum. Wa'afina fi ma'afid, tawallana fi man tawallait, wabarik lana fi ma'atait. Berikanlah kami keberkahan sebagaimana orang keberkahan. Keberkahan itu adalah biadatul khair. Ya, keberkahan di umur, keberkahan di harta, keberkahan di anak dan seterusnya. Waqini atau waqina syarra ma qadait. Jadilah aku daripada ketetapan yang jelek. Jadi Allah sudah tetapkan, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tidak mendapat dampak yang penuh atas ketetapan tersebut. Nah, ini makmum mengaminkan. Yang kedua, bagian kedua dari doa tersebut adalah sana atau pujian. Sunnahnya makmum mengikuti apa yang dikatakan imam. Nah, kalau di Indonesia ketika pujian ini imam diam. Kenapa? Agar makmum tidak mengaminkan. Tapi di sebagian negara imam menjaharkan atau mengeraskan suaranya agar sama-sama mengikuti bacaan tersebut. Nah, fa innaka taqdi wa la yubdu alaik. Kenapa? Karena dalam sholat ini sunnahnya bahwa makmum mengakhirkan apapun dari gerakan imam kecuali di dalam dua perkara. Yang pertama dua hal. Yang pertama amin, waladhdallin saktah, kemudian amin. Yang kedua sana ketika qunut. Ya, ini sunnahnya. Jadi mempercayai imam. Wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innahu la yadhillu man walaitu wa la yu'izzu man adaita barakna rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qad nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini adalah sana. Nah, kemudian apakah salawat di akhir itu bagian dari qunut? Tidak, itu kesunahan sendiri. Nah, makanya apakah dia termasuk doa atau sana? Kalau doa kita makmum aminkan, kalau sana makmum ikuti ketika imam baca, dua-duanya boleh. Bisa dijadikan doa, bisa dijadikan sana. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini kalau dibahas satu-satu cukup panjang setiap kata daripada qunut tersebut. Karena waktunya cukup dibatasi, maka yang perlu kita perhatikan, jangan tinggalkan doa qunut, baik itu di salat subuh ataupun di salat witir. Ya, mungkin di salat subuh ada khilaf antara mazhab. Tidak sunnahnya qunut. Mazhab Syafi'i sunnah. Mazhab lain ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi di witir ini mazhab Syafi'i mengatakan sunnah di pertengahan Ramadan. Tapi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal itu sunnah sepanjang tahun. Jadi sangat rugi ketika seseorang setelah tarawih dia tidak melakukan sholat witir. Nah, ataupun dia sholat witir tetapi dia tidak qunut. Nah, oleh karena itu marilah kita memperdalam pengetahuan kita dengan cara bertanya atau mengikuti kajian-kajian yang berkaitan dengan keislaman. Itu sudah dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.